Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada para sahabat konveksi jaket official, dan juga tidak lupa salam saya kepada seluruh konveksi se-Indonesia. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menyambung video saya dari minggu kemarin, yang bahwasannya saya akan membahas bahan apa saja sih yang bagus untuk digunakan sebagai bahan jaket. Karena banyak sekali teman-teman saya juga yang masih belum paham tentang masalah bahan jaket ya. Jadi ada beberapa bahan yang emang bagus untuk dibuat jaket, dan juga ada juga bahan yang kurang bagus untuk dibuat jaket. Bukannya tidak bisa ya, kayaknya semua bahan pun bisa dijadikan jaket. Namun tergantung nanti pada hasilnya, ada yang bagus, ada yang biasa, bahkan ada yang bahan sesudah dibikin jaket tuh tidak bagus. Nah, maka dari itu mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman saya yang masih belum paham atau masih awam di bidang jenis bahan. Maka dari itu tidak usah lama-lama lagi, kita bahas pada video kali ini. Yang ke satu, bahan taslan. Ini penampakannya. Apa itu bahan taslan? Bahan taslan itu bahan sejenis parasut yang mengandung bahan sintetis polyester dan nilon. Nah, jadi bahan ini tuh sudah bukan rahasia umum. Banyak orang yang menggunakan bahan ini karena yang ke satu mudah didapatkan, yang kedua barangnya kontinu. Nah, ini biasanya untuk model jaket bomber orang suka menggunakan bahan taslan ini. Nah, ini penampakannya. Nah, untuk model tergantung teman-teman ya, mau model istilahnya bomber atau misalnya yang ada hoodie-nya, dan itu tergantung selera masing-masing. Nah, dan ini banyak banget ya bahan taslan ini. Namun taslan ini yang saya tahu, jadi selain taslan balon ya, jadi taslan begini, yang begini tuh ada dua macam. Yang ke satu ada latex putihnya, jadi yang di belakangnya itu dia ada yang latex putih, ada yang latex bening. Nah, kayak begini nih contohnya nih. Nah, ini saya ada contohnya. Nah, ini taslan. Saya kurang tahu ya, apakah ini taslan milky atau misalnya taslan bukan yang jelas. Yang saya tahu ini taslan di belakangnya tuh kalau dibalik dia putih. Nah, ini kalau saya sebut taslan yang ada lateksnya lah begitu. Nah, ada lagi yang latex bening. Nah, kalau latex bening begini nih. Kalau luarnya hampir sama sih sama taslan yang ada latex putihnya, warna luarnya sama, cuman pas dibalik dia tetap warnanya tuh army, jadi dia nggak putih kayak begini. Nah, tapi beda banget untuk seratnya, untuk serat luar dan serat dalam itu beda banget, jauh banget. Nah, sebenarnya mau taslan latex putih atau taslan latex bening sebenarnya hampir sama sih, nggak begitu signifikan. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang mana aja sih, ya bagus-bagus aja. Cuman kalau dari harga, mahalan yang ada latex putih ini nih, bedanya juga nggak begitu signifikan sih. Kalau nggak salah ya, bedanya 1000 dari per yard, Nah, ini.
Nah, ini Taslan ini tuh bagus banget kalau misalnya untuk dibuat jaket bomber. Apalagi bagi Anda yang suka berkendara motor ya. Nah, Taslan ini tuh sangat rekomen banget. Kenapa? Jadi si Taslan ini tuh kalau misalnya Anda berkendara jauh pakai motor, nah menggunakan jaket dari bahan Taslan ini tuh dia bisa menahan sedikit angin lah. Jadi kalau misalnya angin yang menerpa menghantam badan kita ini tuh agak terhalang sama jaket dari bahan Taslan ini. Nah, cuman kekurangannya bahan Taslan ini karena dibuat dari nilon ya, jadi dia agak sedikit panas, agak gerah lah gitu. Tapi kita bisa mengantisipasinya dengan menggunakan puring. Nah, kalau misalnya puringnya bagus, adem, nyaman, itu terbantu sama puring. Nah, itu ya. Sudah jelas ya. Yang ke satu Taslan. Taslan biasa. Ini umum sih bahan beginian. Kayaknya di tempat toko-toko terdekat kota Anda juga mungkin ada ya. Kalau Taslan begini. Nah, ada yang ini yang kedua adalah Taslan balon. Nah, apa itu Taslan balon? Nah, kalau Taslan balon dia teksturnya lembut, tidak seperti Taslan yang tadi. Kalau Taslan yang tadi kan permukaannya agak sedikit kaku dan seratnya tuh agak sedikit timbul ya. Kalau Taslan yang tadi itu. Nah, kalau Taslan balon ini bahannya tuh halus banget. Nah, terus kelebihannya Taslan balon ini tuh dia waterproof. Jadi kalau misalnya Anda berkendara hujan walaupun intensitas hujannya agak sedikit deras, ini jaket masih ngebantu lah. Masih ngebantu. Ini saya contohkan ya. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, kita kasih air sedikit. Nah, inilah. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi dia tidak menyerap. Nah, dan ini bagus banget untuk dibuat jaket. Cuman kekurangannya Taslan balon ini tuh agak susah untuk mendapatkannya. Karena dengar-dengar sih kalau bahan Taslan balon begini tuh dia impor. Jadi bukan bahan lokal ya. Kalau bahan yang Taslan yang tadi kan itu lokal. Jadi barangnya kontinu dan selalu ada. Nah, untuk lebih jelasnya begini nih. Kalau Taslan balon. Nah, si belakangnya tuh karet. Ininya tuh karet. Nah, karet. Nah, kelihatan ya. Nah, ini tuh benar-benar anti air. Tuh. Kelihatan kan? Jadi meskipun kita obok-obok istilahnya tuh, ini nggak bakalan tembus. Nah, kelihatan ya, kayak air di atas daun talas. Nah, ini namanya Taslan balon. Mungkin bagi Anda yang belum tahu, boleh Anda nyari informasi atau misalnya toko-toko untuk menanyakan bahan Taslan balon. Masalah ada enggaknya saya nggak tahu ya. Nah, ini ada satu lagi, namanya adalah Gorotek. Nah, ini mungkin kalau saya boleh jujur sih, ini bahan
yang paling bagus ya di antara taslan yang pertama sama taslan balon. Nah, ini menurut saya bahan lebih bagus. Karena kenapa lebih bagus? Ini kalau halusnya hampir sama kayak taslan yang balon. Sama lah, hampir sama. Cuman apa ya? Jadi bahannya tuh halus dan adem. Adem bahannya. Nah, terus yang membedakan taslan balon sama Gorotek apa sih? Nih, saya kasih tahu di bahan belakangnya. Jadi kalau taslan balon tadi dia 2 lapis kan. Jadi permukaannya misalnya bahan luarnya kayak sejenis taslan pada umumnya, cuman dia halus. Yang belakangnya karet putih nih. Nah, kalau yang Gorotek ini tuh dia menggunakan lagi lapisan yang kayak sejenis bahan apa ya? Jadi dia 3 lapis. Kalau Gorotek itu 3 lapis. Jadi nanti pas proses menjahitnya tuh tidak lengket. Kalau taslan balon kan kalau dijahitnya tuh dia agak sedikit lengket karena ininya karet kan. Nah, kalau Gorotek ini enggak. Ini untuk dijahitnya enak dan untuk ketahanan airnya hampir sama sih sama taslan balon yang tadi. Kita praktekkan ya. Nah, sedikit cukup. Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini sama. Kalau kita obok-obok pun ini nggak bakalan nyerap ke dalam ya. Nah, ini namanya Gorotek. Ini bagus banget kalau misalnya buat jaket komunitas atau misalnya jaket grup. Terus misalnya outdoor, Anda ke gunung atau misalnya ya Anda yang sering beraktivitas lah. Kalau menggunakan bahan jaket Gorotek ini cukup bagus sekali. Dan sayangnya sama, barangnya tuh tidak kontinu ya, yang setahu saya. Jadi kalau lagi pas ada, kalau lagi nggak ada ya susah. Nah, untuk model jaketnya bebas sih, terserah desain masing-masing ya. Entah itu mau dibikin bomber atau misalnya dibikin parka, itu bebas. Banyak pilihan, banyak opsi. Nah, mungkin pada kesempatan video kali ini segitu saja mungkin yang bisa kasih saya informasikan. Mungkin saya nanti akan buatkan episode kedua dengan sama membahas tentang jenis bahan buat dibikin jaket, karena sebenarnya masih banyak sih bahan yang kita gunakan untuk dibuat jaket. Nah, maka dari itu bagi Anda yang penasaran dengan bahan apa saja sih yang akan saya bahas pada video selanjutnya, maka Anda jangan ragu-ragu untuk subscribe channel ini supaya Anda dapat notifikasi dari video kami selanjutnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Maaf kurang lebihnya. Kalau misalnya video ini sangat membantu Anda, ya syukur alhamdulillah. Kalau misalnya ada kekurangannya atau misalnya saya salah menyebutkan dari jenis apa saja, boleh Anda komen pada video saya ini. Saya juga masih belajar, saya juga sama masih pemula, jadi kita sama-sama saling sharing dalam dunia konveksi perjaketan ini ya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.